Semoga kita semua sehat selalu ya. Meskipun belajar dalam rumah, kita harus tetap semangat. Nah, perkenalkan nama kakak, Kavania Sulisani Putri, biasa dipanggil Kavania. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, semoga kita semua diberi kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Nah, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, kakak mau tanya terlebih dahulu nih. Pada tahu kan apa itu matahari? Nah, matahari itu apa ya? Yang mengeluarkan panas, ya betul. Terus apa lagi ya? Mengeluarkan cahaya, betul. Terus apa lagi? Mengeringkan pakaian saat dijemur, betul sekali. Jadi anak-anak, matahari itu mengeluarkan cahaya dan panas. Selain itu, membuat baju yang kita jemur menjadi kering. Nah, matahari itu merupakan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu apa ya? Mari kita tonton video kali ini karena kita akan bahas lebih lanjut mengenai sumber daya alam. Sekarang ada pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Bio artinya hidup, sedangkan abio artinya tidak hidup. Nah, sumber daya alam hayati ataupun biotik artinya semua kekayaan alam berupa makhluk hidup, baik itu dari tumbuhan maupun hewan, itu termasuk ke dalam sumber daya alam hayati ataupun biotik. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik ini artinya semua kekayaan alam berupa benda mati yang dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita beralih ke jenis-jenis sumber daya alam. Nah, ada apa saja ya? Jadi, jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam ini dapat habis atau dapat punah jika terus-menerus digunakan. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah hasil tambang seperti minyak bumi, bebatuan yang berharga seperti berlian, emas, perak, dan lain sebagainya. Karena sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui, maka kita harus menggunakannya secara bijaksana. Nah, selanjutnya, yang kedua, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam ini tidak dapat habis ataupun punah jika digunakan. Contohnya, sumber jenis tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, dan juga air. Nah, sumber daya alam ini bisa diolah kembali dan bisa dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Jadi perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui adalah terletak pada bisa habis ataupun punahnya. Jika sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bisa habis, jadi kita harus bijaksana menggunakannya. Sebaliknya, jika yang dapat diperbarui akan terus-menerus ada dan kita harus bisa mengolahnya dengan baik. Nah, anak-anak, agar gampang untuk mengingatnya, ibu punya lagu nih tentang sumber daya alam. Nanti kalian dengerin lalu ikutin ya, ibu contohin dulu nih. Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui dan tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh yang tak diperbarui. Nah, kan jadi gampang ya untuk mengingatnya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Sumber daya alam
jenis yang diperbarui dan tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh yang tak diperbarui. Yeay! Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke pengolahan sumber daya alam dengan teknologi. Dalam pengolahan sumber daya alam diperlukan sebuah teknologi. Teknologi sendiri adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Teknologi yang diciptakan oleh manusia pada mulanya hanyalah sebuah alat-alat sederhana namun besar akan manfaatnya. Dengan inovasinya, manusia membuat teknologi sangatlah cepat berkembang. Teknologi yang digunakan dalam pengolahan sumber daya alam ini dapat berupa teknologi sederhana maupun teknologi canggih. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih ya, kalian tahu gak pembuatan kertas itu dari apa ya? Nah, kan pada bingung ya. Jadi, kertas itu dibuat dari kayu yang dipotong-potong dan dihaluskan. Yang kedua, dibuat bubur kertas dan dicampur dengan perekat maupun pemutih. Lalu selanjutnya dengan menggunakan mesin dapatlah menjadi kertas. Hasilnya dapat berbagai jenis kertas. Selanjutnya, pembuatan roti. Roti dari apa ya? Wah, kalau ini pada betul ya. Jadi roti ini terbuat dari terigu yang diolah menjadi roti. Sekarang kakak tanya, kalau kita makan sehari-hari pakai apa ya? Pakai nasi. Nah, nasi itu terbuat dari apa? Nah, betul sekali. Nasi itu terbuat dari beras. Beras itu terbuat dari padi. Jadi, padi yang diolah akan menghasilkan nasi yang biasa kita makan sehari-hari. Nah, ibu punya pertanyaan nih. Kalian bisa jawab ya di kolom komentar. Nah, di gambar kita lihat ya. Ini soalnya tentang sumber daya alam menjodohkan. Jadi kalian jawab sesuai gambarnya ya. Yang mana sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Nanti kakak akan jawab. Nah, kakak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, sumber daya alam itu berupa kumpulan beraneka ragam makhluk hidup maupun benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini beraneka ragam, mulai dari yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sebagai manusia, kita harus bisa menjaga dan melestarikannya supaya tidak habis dan dapat bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Ibu tutup dulu ya pertemuan kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.